Kembali lagi kita ada di perjalanan AS Roma untuk menjadikan klub ini ada di kualitas teratas. Mudah-mudahan bisa megang Piala Champion dan juga tentunya saya sebagai pelatih bisa megang World Cup. Walaupun kemarin punya drama, Dybala tetap menjadi pemain yang disorot gitu. Saya nggak tahu, pokoknya sampai sekarang setiap match, ini kan berarti udah match keempat kan. Setiap match tuh setelah saya mainin, saya coba lagi, Dybala mau nggak perpanjang kontrak, masih aja nggak mau. Sekarang kita udah ada di match keempat lawan Lazio, derby. Mudah-mudahan bisa punya hasil maksimal karena kita mau ngejar juara kan, terlebih kita punya target spot harus ada di Liga Champion, berarti peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 kan, karena itu adalah sebagai persyaratan kita jadi pelatih yang lumayan aman kayak gitu. Setelah kemarin kita menang sama Pisa, sama Bologna, sama Torino, kita ada di peringkat 2 karena kita belum bertanding di match keempat ini, ketinggalan sama Napoli tadi di peringkat pertama. Sorotan tetap ada di Dybala, ada di Nunes tadi ya memang Dybala mau nggak mau memang akan menjadi pemain kunci kita untuk musim ini. Mudah-mudahan sih dia bisa tetap bertahan ya, dan saya pribadi sih pasti akan mengupayakan gimana caranya Dybala tetap tinggal di AS Roma kayak gitu. Untuk kesan pertama melawan Lazio tuh, lihat tuh, langsung numpuk backnya. Ini menandakan memang IE emang sudah sangat sudah sangat rapih membuat ini semua gitu. Jadi yang tadinya gampang banget ditembus, yang tadinya gampang banget dikelabui, gocek kanan, gocek kiri, masuk ke tengah, gol. Kalau di FC 25 ya, tapi kalau di FC 26 sekarang ya sangat sulit banget untuk saya membuat pemain-pemain itu masuk ke dalam gitu, karena kayaknya untuk tuh lihat deh, defense line-nya itu dalam banget, jadi susah buat kita untuk ngadu sprint, karena sebenarnya kita punya wing-wing yang cukup cepat kan, ada Werner, ada Apip gitu, tapi tetap aja kita nggak bisa tembus untuk itu semua. Terus ada Zakani baca gimana tuh, pemain pemain Lazio yang menjadi sorotan, dan memang dia sangat amat merepotkan kita di lini pertahanan gitu. Itu dia, emang susah banget ini, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau menjadi pertandingan penting itu bakal susah banget nembusnya, dan nggak tahu kenapa pemain-pemain belakang jadi gampang banget ngebuat kesalahan gitu. Jadi ya ini udah adu taktik, terus trainingnya juga kan sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya memang kita nggak ngebuat pemainnya itu punya sharpness yang bagus, ya berarti akan sering banget ngebuat blunder kayak gitu. Dan kayaknya kita di babak pertama ini ketinggalan 1-0 karena tadi untung aja, harusnya 2-0 tuh. Susah banget sumpah, ini Lazio susah banget direbut bolanya, dan kita susah banget untuk dapet peluang. Jadi mau nggak mau tendang jauh, umpan direct apa segala macam. Ini dia yang tadi ngegolin gawang kita, 2 kali tendangan ke gawang, 1 kali gol. Ya memang kalau misalnya kipernya bukan Sevillar sih selesai sih kita kayaknya. Di babak kedua ini mudah-mudahan ada secercah cahaya. Saya nggak bisa nurunin pemain lapis kedua karena memang akan sangat merubah ritme kalau misalnya menurunkan pemain lapis kedua. Jadi kita bertahan aja, mudah-mudahan bisa bisa mengubah keadaan. Tapi kayaknya sih memang Lazio ini lagi on fire-nya nih. Susah banget ditembus, susah banget ditembus. Nah, paling cuma dari sayap kayak gini. Tapi ketika udah dapet peluang dari sayap ketutup, peluang dari sayap ketutup.
Ya mau nggak mau kita harus benar-benar pinter-pinter untuk ngebuat peluang, karena susah banget ngebuat peluang di pertandingan kali ini. Mau nggak mau kita harus ngeluarin si Cristante karena memang nggak cukup cepat untuk merubah permainan. Jadi mau nggak mau kita harus ngerubah permainan dengan secepat-cepatnya. Jadi mudah-mudahan si Manu Kone bisa punya alternatif serangan di lini tengah gitu. Dan yang ngeselinnya ketika memang udah mulai menang, si EA ini ngebuat klub-klub tuh mainnya dari bawah gitu. Jadi akan sangat sulit kita ngerebut bola, dan kalau udah main dari bawah kan juga jadi sulit kita untuk untuk mengejar ketertinggalan, dan juga waktunya jadi akan lebih cepat gitu kan. Akan lebih cepat habis gitu kalau misalnya mereka memainkan bola. Ya mau nggak mau si Dybala, Avi, Werner karena memang udah sangat buntu, ya kita gantilah mereka ini. Mudah-mudahan di menit 64 ini ada keajaiban. Paling nggak kita bisa seri lah, karena kita juga lagi ngejar ketertinggalan dari Napoli kan. Kalau misalnya ini kalah atau ini imbang, akan sangat sulit buat kita untuk ngejar Napoli. Terlebih sekarang Napoli udah punya De Bruyne, udah punya Rasmus Haaland-nya si itu kan, si MU gitu. Jadi sangat sulit untuk kita kalau misalnya kita nggak dapat nggak dapat peluang untuk menang pada pertandingan kali ini. Nah, selesai kita guys. Sumpah bagus banget ini Lazio lagi mainnya, bagus banget sumpah. Susah banget ditebaknya gitu. Gol-gol kayak gitu kan susah banget ditebaknya tuh. Kita sama sekali kita bisa ngerubah serangan bertahan, tapi ternyata bolanya jatuh di kaki Lazio. Mau gimana, selesai kita sama Rovella nih ya. Di menit ke 73 masih belum ada perubahan yang baik dari AS Roma. Hanya pada pertandingan kali ini kita bakal kalah nih. Tapi kita punya Darwin Núñez. Nah itu dia. Mudah-mudahan si Núñez nih bisa jadi pemain yang ngubah kondisi yang tadinya buntu menjadi cair lagi, dan punya banyak peluang untuk paling enggak imbang atau enggak ya mudah-mudahan bisa menang nih. Tapi kalau 2-0 di menit 70 kayaknya sulit juga. Tapi memang si Núñez nih punya punya reading the game-nya bagus banget. Dia tepat banget ada di situ ketika bola muntahnya si Angelino tadi ya terlepas, jadi langsung di rebound sama si Darwin Núñez. Ya kalau dilihat dari ini tidak ada perubahan, sangat sulit untuk menembus pertahanan Lazio. Mau nggak mau sih itu pakai offset lagi Pellegrini. Karena memang kayaknya sih kalau udah kayak gini kita kayaknya telat untuk masukin Pellegrini. Untuk Zendejas sama Becker kayaknya masih kurang berkontribusi, tapi kalau Pellegrini tuh ngebuat permainan lebih cair. Gak tau kenapa, mungkin karena si Pellegrini ini emang beda tipe sama Dybala. Kalau Pellegrini ini lebih playmaker gitu ya, tapi kalau Dybala tuh lebih nyerang ke dalam. Jadi ketika kita kehilangan bola di tengah tuh Pellegrini bisa support, tapi kalau Dybala mungkin udah condong ke dalam, udah condong ke ke kotak penalti. Jadi kita kekurangan pemain tengah. Jadi kita terima aja untuk pertandingan kali ini kita nggak bisa menang sama Lazio, kekalahan 2-1. Dan mau nggak mau kita harus punya strategi lain. Terlebih kita punya pertandingan penting, pertandingan pertama kita di Europa League ini, lawannya Atletico Bilbao. Jadi mau nggak mau kita harus menang, dan mau nggak mau kita harus punya satu formasi yang baru.
ketika kita udah buntu kayak kemarin lawan Lazio. Tuh lihat, Dybala tetap jadi pemain yang menjadi sorotan. Tapi kenapa kamu tidak mau memperpanjang kontrak? Ini siapa? Nico William ya. Ya, kita bakal lawan Athletic Bilbao. Mudah-mudahan ada secerca harapan untuk pertandingan kali ini. Kalau untuk tampilan kayaknya nggak ada yang berubah ya di di cutscene Europa League ini, kayaknya nggak ada yang berubah gitu tampilannya. Tetap ada kayak papan Europa League, terus habis itu anthemnya, dan paling ini yang nggak ada. Biasanya langsung blast ke pertandingan atau langsung blast ke foto-foto. Sekarang ada klasmen. Gak ada yang berubah sih dari FC 2025 kemarin. Dan kayaknya tampilan FC 25 kemarin kayak gini juga deh, gak ada yang berubah. Nah cuma bedanya gak ada pergerakan dari pemainnya kan. Kalau di Serie A ada pergerakan di pemainnya gitu. Gak ada yang berubah sama sekali untuk tampilan di cutscene sebelum pertandingan Europa League. Bagus banget ini. Ini di di Atletico kan, di Atletico atau di Roma nih. Kalau untuk dari kombinasi pemain dari yang kemarin kalah sama Lazio nggak ada perubahan, karena memang ya mereka itulah pemain-pemain terbaik untuk starting line up. Mau nggak mau kita punya masalah lagi. Kesan pertamanya lawan Athletic Bilbao gitu, karena mungkin gue sih seneng ya, ada ada tingkatan tersendiri ketika kita main di Serie A, ketika main di cup gitu ya, cupnya intern dari Liga Italia gitu, di Coppa maksudnya. Ketika kita main di Eropa gitu, ini kayak ada kesan tersendiri kalau lawan klub tim luar gitu sulit gitu. Jadi kita emang benar-benar harus putar otak gimana caranya untuk bisa menang gitu. Untuk di half time ini benar-benar kita susah banget dapat bola dari Athletic Bilbao gitu. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar putar otak gimana caranya untuk paling enggak bertahan, jangan sampai kalah, karena ini di kandang kita ternyata, mainnya di Roma ternyata. Dan ya mau nggak mau kita harus ngerubah taktik. Kayaknya kita bakal berubah menjadi 3 pemain bertahan, 2 sayap dan 1 defensive midfield, dan kita punya 2 central midfield sama 2 penyerang. Mau nggak mau gitu, karena ngeri aja ketika kita lagi butuhnya serangan kita malah kebobolan. Itu kayaknya sangat akan menjadi mimpi buruk untuk kita. Jadi kita ganti aja lah formasinya menjadi 5-3-2 mau nggak mau. Jadi nanti kita bakal punya Kone, Cristante di tengahnya nanti. Nggak ada defensive midfieldnya, lupa gue. Ada central midfield, sama central midfieldnya 2, tetap ada CAM-nya. Tapi mungkin central midfieldnya ini gue bakal taruh di pemain-pemain yang bisa bisa moving ke box to box gitu. Jadi mau nggak mau kita harus punya alternatif formasi untuk melawan Athletic Bilbao ini. Karena jujur aja sih, kalau misalnya kita bertahan sama formasi yang sebelumnya, ini akan sangat sulit untuk kita bisa menang di pertandingan ini, karena si Athletic Bilbao susah banget untuk ngerebut bolanya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngerubah skema permainan. Si Werner kita buang, kita ganti sama Kone, Cristante kita ganti sama Hermoso, yang berarti kita punya 3 back di belakang. Dan juga kita punya Pellegrini ngeganti si Apip tadi kan, berarti bakalan ada 3 pemain tengah. Satunya adalah ngebantu penyerangan, 2-nya bisa bisa moving kemana-mana gitu. Ini dia. Nah tuh kan, terbukti kan dengan kita menang di lini tengah,
paling nggak kita punya asupan bola untuk pemain pemain depan gitu. Dan terbukti Dobik walaupun kita minim banget kreativitas, tapi nggak apa-apa lah, yang penting satu tendangan gol gitu. Nggak perlu banyakan ke kanan ke kiri, jadi ya kita tetap bisa menang untuk pertandingan kali ini walaupun kita sangat sulit untuk dapat bola. Dan enaknya permainan di 5 back ini, walaupun kita terkesan bertahan, tapi sebenarnya Wesley sama si Angelino tetap ngebantu penyerangan. Jadi tetap aja kita punya bantuan sayap untuk penyerangan gitu, walaupun sebenarnya kita fokus di memecah serangan di lini tengah kan gitu. Jadi untuk formasi kali ini kayaknya lumayan ampuh lah ya, kita bisa enggak seperti bermain kalah sama Lazio gitu. Jadi kita tetap masih bisa punya peluang. Ini dia kan. Nah tuh lihat, tadi saya bilang ya, karena memang permainannya adalah box to box gitu, jadi Pellegrini tetap masih bisa masuk dan intercept ke ke kotak penalti. Tuh enak banget sumpah. Terima kasih Darwin Núñez tuh untuk asupan umpannya, kaki kiri lagi, ngeselin banget Pellegrini. Kirain bakal dibom. Jadi untuk kalian juga kalau lagi mau nge-shoot tuh harus bener-bener ngelihat ya, apakah ini peluangnya tuh gede atau kecil gitu. Jadi kalau misalnya peluangnya kecil, kayaknya harus pinter-pinter untuk memberikan keputusan. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya udah one on one, kalau misalnya dia punya memang atribut shooting yang bagus, baru deh saya coba. Tapi kalau misalnya belum one on one dan nggak punya atribut yang bagus untuk shooting, kayaknya saya bakal serahkan dulu ke bola-bola yang lain gitu, atau ngumpan ke pemain yang lain, biar kesempatan menyerang kita nggak sia-sia kayak gitu. Jadi kayaknya kita bakal menang pada kali ini. Ketika ganti formasi, terlihat si Atletico Bilbao jadi kayak kebingungan untuk menyerang gitu, karena kita punya Hermoso, kita punya si Mancini, dan kita punya Evan Ndika. Dan Manu Kone gue rada turunin ke bawah, Pellegrini gue rada naikin ke atas. Dia jadinya kayak duet sama Dybala gitu. Jadi ya kita bisa menang kali ini. Terima kasih Lorenzo Pellegrini. Terus jadi Artem Dovbyk juga cetak 1 gol. Jadi lengkap sudah untuk pertandingan kali ini. Walaupun kemarin kita kalah sama Lazio, tapi kita bisa balas dendam ke Atletico Bilbao. Tapi gue sih sebenarnya penasaran sebenarnya siapa untukan bener. Malah si Kone yang jadi yang jadi pemain terbaiknya, karena ya terbukti dia masuk, permainan jadi lebih cair.